Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, hari ini kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. uh, melaksanakan perkuliahan, ya, mata kuliah penulisan karya ilmiah. Dalam penulisan karya ilmiah nanti ada 14 kali pertemuan, ya. Jadi 2 kali pertemuan itu UTS dan UAS, ya, termasuk di dalamnya. Sebelum kita mulai perkuliahan, ya, saya akan tampilkan dulu kontrak perkuliahan pada hari ini. Jadi sebelum kita melaksanakan perkuliahan, maka saya akan tampilkan kontrak perkuliahan. Ya. Jadi kontrak perkuliahan ini sebagaimana yang dimaksud terkait dengan kompetensi dan materi perkuliahan, termasuk juga nanti pertemuan kita. Ya. Jadi tujuan dari mata kuliah ini, ya, setelah mempelajari mata kuliah penulisan karya ilmiah, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan, ya, pengertian penulisan karya ilmiah, kemudian fungsi karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, kemudian manfaat penyusunan karya ilmiah, kemudian memahami tahapan penyusunan karya ilmiah, pembuatan laporan karya ilmiah, dan mampu memahami teknik penulisan karya ilmiah, dan mampu menyusun artikel publikasi ilmiah atau yang disebut dengan artikel publication academic. Ya. Nah, ini yang tujuan dari mata kuliah penulisan karya ilmiah. Ya. Kemudian dari tujuan ini, ketentuan perkuliahan, kehadiran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian waktunya seperti sekarang ini jam 13.30, kebetulan saya tadi ada halangan, ya, maka agak terlambat sedikit, ya, ada melayat orang meninggal, ya. Kemudian mahasiswa tidak dapat mengikuti UAS jika kehadiran kurang dari 75%, ya. Meskipun ini online, tapi prinsip yang terkandung di dalamnya ya sama sebenarnya, ya. Ya, sepertinya ada gangguan sinyal, ya. Ya. Kemudian ketentuan perkuliahan, ya. Sistem penilaian tadi, dalam penilaian ini terdiri atas 4 komponen sebagaimana biasanya, yaitu menggunakan sistem 10% aktivitas di kelas online, kemudian tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%, ya. Nah, nilai ini dapat dikeluarkan apabila seluruh komponen itu terpenuhi, ya. Jadi seluruhnya terpenuhi, maka otomatis nilainya bisa dikeluarkan. Kemudian ini saja kontrak perkuliahan kita, dan kita langsung kepada materinya saja, ya. Baik, kita langsung materi penulisan karya ilmiah, ya.
Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut materi kita. Tidak ada, Pak. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut materi kita ya. Baik, kita mulai dari penulisan karya ilmiah. Tentu Anda bertanya apa sebenarnya yang dinamakan dengan penulisan karya ilmiah. Ya. Nah, jadi sebelum saya jelaskan tentang penulisan karya ilmiah ini, mengapa penulisan karya ilmiah ini dianggap penting? Ya, ya dari kalau kita lihat dari kemampuan orang bekerja, yaitu profil lulusan perguruan tinggi yang diinginkan oleh dunia kerja itu berdasarkan pada hasil survei ya yang dilakukan oleh National Association College and Employer pada tahun 2002 dari 457 pimpinan perusahaan dari skala 1 sampai skala 5 ya. Nah, jadi dari skala 1 sampai 5 ini kemudian menjelaskan bahwa ada 19 item ya dikumpulkan sedemikian rupa, kemudian ditulis ya, disimpan, kemudian di ranking ya. Dari mulai kemampuan komunikasi, kejujuran, integritas, kemampuan bekerja sama, kemampuan interpersonal, beretika, motivasi dan atau inisiatif, kemudian kemampuan beradaptasi, daya analitik, kemampuan komputer, kemampuan berorganisasi, kemudian berorientasi pada detail, kepemimpinan, kemudian kepercayaan diri, ramah, sopan, bijaksana, indeks prestasi, yaitu lebih dan sama dengan 3, ya, dengan skala 5, skala 4, ya. Kemudian kreatif dan humoris, ternyata yang paling tinggi adalah kemampuan komunikasi, yaitu nilainya adalah 4,69 atau 4.69. Nah, jadi 4,69. Nah, kemampuan komunikasi ini sangat penting ya bagi lulusan ya yang dibutuhkan oleh dunia kerja ya, sehingga dunia kerja ini membutuhkan orang-orang yang mampu berkomunikasi ya. Komunikasi ini dimaknai dari dua sisi, yaitu kemampuan tulisan dan kemampuan lisan ya, kemampuan tulisan dan kemampuan tulisan. Jadi komunikasi ini dalam dua bentuk, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi lisan ya. Tentu dalam konteks ini kita lebih banyak karena ini karangan ilmiah, karena karangan ilmiah itu salah satu bentuk dari komunikasi ya. Nah, jadi arti penting komunikasi ini yaitu kemampuan berkomunikasi lisan dan tertulis. Ya, kalau lisan mungkin banyak yang bisa ya, tetapi tertulis ini yang ya rumit karena ini merupakan salah satu kemampuan soft skill ya yang harus dikuasai oleh lulusan perguruan tinggi karena hampir diperlukan di semua bidang kerja ya. Ya, karena di kemampuan soft skill ini, tulisan ini adalah kemampuan mengekspresikan diri, sehingga tidak semua orang ini memiliki kemampuan dalam hal soft skill ini. Nah, tentu Anda bertanya mengapa mesti menulis kan begitu ya? Tentu pertanyaan itu yang Anda ajukan. Ya, kalau kita lihat ya dari aspek kemampuan berkomunikasi ya, untuk kalau kita lihat orang berkomunikasi langsung tatap muka secara lisan, mungkin orang banyak yang bisa ya. Tetapi ketika orang menulis itu memerlukan pemikiran dan kemampuan yang tinggi. Jadi tidak hanya dia mampu menyampaikan pesan yang lisan, tetapi juga dalam bentuk tulisan. Jadi ketika dia membuat pesan dalam bentuk
tulisan itu sehingga kemampuan berpikirnya itu dimaksimalkan, ya. Nah, orang yang memiliki kemampuan lisan itu tidak serta-merta memiliki kemampuan tulisan, ya. Karena tulisan itu berbeda jauh dengan lisan, ya. Karena pesan yang disampaikan dalam bentuk tulisan, dia akan diingat secara terus-menerus oleh orang lain, ya. Misalnya contoh, ya, kita tidak pernah kenal dengan Descartes, kita tidak pernah kenal, tapi ketika tulisan mereka itu muncul, kita kenal bahwa mereka lah penulisnya. Inilah yang disebut dengan kemampuan bahasa tulisan ini, ya. Kemampuan untuk menulis karangan ilmiah ya tidak cukup berbekal penguasaan pengetahuan saja. Jadi pengetahuan yang kita ketahui kemudian kita susun sedemikian, tidak demikian. Perlu teknik penyusunan karangan ilmiah, ya. Karena itu diperlukan keterampilan, ya, meskipun memang didasarkan pada bakat dan kemampuan untuk melatih diri secara terus-menerus, ya. Jadi kemampuan itu hanya dapat diwujudkan, ada yang memiliki talenta atau yang disebut dengan bakat, tetapi ada juga yang bukan karena bakat, karena terbiasa melalui latihan, ya. Orang yang selalu berlatih menulis, maka dia akan memiliki kemampuan menulis yang tinggi, ya. Oleh sebab itu menulis itu adalah ekspresi berdasarkan pada kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan-pesan dalam bentuk tulisan, ya. Tentu pertanyaannya tanya kenapa, ya. Faktanya banyak mahasiswa yang kurang peduli, mungkin tidak tahu arti penting kegiatan berkaitan dengan soft skill ini, ya. Karena ini berkaitan dengan kemampuan akademik, yaitu kemampuan soft skill ini, ya. Umumnya hanya ketika mereka lulus, ya harapannya adalah mendapatkan indeks prestasi kumulatif yang baik, ya. Nah, jadi oleh sebab itu sehingga ketika mereka ikut kuliah hanya ingin mendapatkan indeks prestasi saja, sehingga meskipun indeks prestasinya tinggi tetapi kemampuan dalam mengekspresikan tulisan itu tidak memiliki kemampuan, ya. Nah, inilah sebabnya pentingnya kemampuan menulis ini. Apa yang Anda harus lakukan sebagai seorang penulis pemula, ya? Ya, yang harus Anda lakukan adalah bagaimana melihat berbagai karangan-karangan ilmiah itu. Ya, tentu dalam karangan ilmiah ada yang disebut dengan non ilmiah, ya. Nah, karangan ilmiah ini ya tentu kita bagi atas beberapa bagian, ya. Yang sering Anda kerjakan adalah tentu makalah, ya. Ya, makalah yang biasa bisa makalah, kemudian paper, makalah seminar, atau yang disebut dengan academic writing, paper, artikel, publikasi, ya, skripsi, tesis, disertasi, dan termasuk di dalamnya adalah buku teks pelajaran. Nah, ini termasuk dalam karangan-karangan ilmiah, ya. Nah, bisa juga yang non ilmiah seperti koran, majalah, humor, karya sastra dan sebagainya. Nah, itu disebut sebagai karangan non ilmiah. Itu yang membedakan, ya. Jadi biasanya penulis pemula ini bingung untuk menentukan tulisan. Lebih banyak apalagi di era sekarang, ya, akses internet lebih cepat, Anda biasanya lebih senang untuk menjiplak, ya, hasil karya orang lain. Nah, ini juga sebenarnya merupakan masalah, ya. Masalah tersendiri yang dihadapi oleh seseorang sehingga dia hanya biasa menjiplak tetapi tidak bisa menuangkan bahasanya, kemudian keinginannya, harapannya dari sebuah tulisan, ya, atau ide atau gagasan yang harus disampaikan kepada orang lain. Nah, inilah sebabnya pentingnya melatih untuk mampu menulis, ya. Karangan ilmiah adalah tulisan yang didasarkan pada pengetahuan ilmiah, diperlukan melalui proses ilmiah, ya. Nah, yang pertama disebut sebagai karangan ilmiah, pertama harus logis, ya. Dapat diterima oleh akal sehat manusia. Jadi tentu saja ketika kita menulis dapat diterima oleh akal sehat manusia berdasarkan pada fakta yang didapatkan atau evidence atau bukti, ya, fakta, fact, ya. Jadi fakta yang ada di lapangan.
Nah, dari sumber-sumber fakta itu yang dijadikan sebagai penguat di dalam sebuah tulisan. Kemudian hasil analisis, ya, berdasarkan pada hasil analisis yang dibuat oleh penulis lain, ya, sehingga dia menghasilkan hasil karya ilmiah, dan itu merupakan sebuah hasil analisis, ya, dan pengetahuan yang dikandung memberikan argumentasi yang telah diterima oleh banyak orang, ya. Nah, kemudian sistematis, tulisan yang dipaparkan tentu ini berdasarkan pada urutan yang bertahap dan bergayut. Nah, jadi bertahap, kemudian bergayut, artinya saling keterkaitan antara satu dengan yang lain. Maka ini yang disebut dengan sistematis, ya. Jadi sistematikanya tentu menulisnya harus saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, tentu juga didasarkan pada urutan-urutan dari sistematika penulis. Jadi sistematika ada dua hal, yaitu yang pertama bertahap dan yang kedua harus bergayut atau saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga harus komprehensif. Jadi harus menyeluruh, yaitu berkaitan fakta, kemudian gejala, peristiwa yang ditelaah secara menyeluruh, ya, hubungan antara satu fakta dengan fakta yang lain, antara satu data dengan data yang lain, ya, mengaitkan suatu persoalan ini dengan fakta, dengan data. Misalnya kalau kita ingin bicara tentang COVID-19, ya, maka penularan COVID-19 itu tidak hanya melalui droplet, ya, tetapi juga penularan bisa melalui airborne atau aerosol, ya. Nah, ini contoh bahwa ketika orang tertular, kemudian orang menggunakan masker, kemudian dengan jarak yang dekat, kemudian masih juga tertular, ya, mungkin disebabkan oleh penularan oleh airborne atau aerosol ini. Nah, ini adalah menghubungkan antara satu fakta dengan fakta yang lain, kemudian menjelaskan gejala-gejala bersangkutan. Maka oleh sebab itu harus diberikan penjelasan secara komprehensif, ya. Kemudian karangan ilmiah dibuat guna untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, ya, yang diperoleh melalui penelitian ilmiah kepada masyarakat atau menyusun ide atau gagasan yang menggambarkan alur melalui alur atau menyusun ide yang menggunakan alur penelitian. Nah, jadi alur ini yang dikembangkan adalah gagasan-gagasan atau ide yang digunakan berdasarkan alur pemikiran ilmiah tadi, ya, harus ada bukti atau fakta, harus sistematis, harus komprehensif, ya. Nah, dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, ya. Kemudian karangan ilmiah merupakan salah satu bentuk komunikasi. Tadi sudah kita jelaskan bahwa sebenarnya karangan ilmiah ini adalah komunikasi yang diwujudkan dari satu orang, ya. Dalam hal ini penulis, ya, bisa satu orang, bisa dua orang, atau beberapa orang, ya. Ya, dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan, ya. Jadi penulis ini mengkomunikasikan, mengirim pesan, dan pembaca, yaitu penerima pesan, yaitu orang yang menerima pesan yang ditulis, ya, dalam bentuk karangan ilmiah itu kemudian dibaca oleh orang lain, maka sebenarnya di situ terjadi transformasi pengetahuan, ya, melalui hasil tulisan tadi, ya. Kemudian memenuhi rambu-rambu internal, yakni misalnya nilai kebenaran, ya, dalam penulisan karya ilmiah harus didasarkan pada nilai kebenaran yang dapat dibuktikan kebenarannya. Tentu hal ini sesuai dengan fakta hasil kajian dan keakuratan ataupun validitas, ya, sahnya kerangka berpikir, pengumpulan dan analisis data, serta tingkat ketelitian yang dilakukan oleh seorang penulis karangan ilmiah ini. Jadi harus melihat bahwa apa yang disajikan harus sesuai dengan fakta dan akurat, ya. Kemudian memenuhi rambu eksternal, ya ini sistematika penulisan, kemudian gaya bahasa penulisan, dan cara pendokumentasian pustaka atau daftar pustaka yang digunakan, ya, apakah sistem Vancouver, gitu, ya, dan lain sebagainya, ya.
Kemudian karakter dari kegiatan penulisan karya ilmiah adalah yang harus diwujudkan melalui berlatih. Ya. Jadi tidak akan sukses kalau tidak melalui proses latihan. Jadi berlatih menulis karangan ilmiah merupakan bagian dari upaya untuk mengembangkan soft skill lulusan. Jadi nanti dalam mata kuliah ini tentu Anda diminta untuk membuat ya hasil karya tulis ilmiah ya. Kemudian menuntut mahasiswa tidak sekedar menguasai pengetahuan saja yang didapatkan, tetapi juga mereka harus mampu bagaimana untuk menyusun karangan ilmiah ya. Kemudian mengolah keterampilan melalui proses latihan yang terus-menerus sampai bisa. Jadi menulis ini tidak langsung bisa jadi, tetapi perlu banyak proses ya latihan. Sehingga kalau seseorang itu sudah terlatih, maka akan mudah baginya untuk menulis karangan ilmiah ini ya. Jadi Anda latih terus sampai memiliki kemampuan yang maksimal. Karena ini berkaitan dengan soft skill ya. Nah, jadi baiknya Anda latih, jadilah diri Anda sendiri ya. Ya, banyaklah berlatih dan jadilah diri sendiri. Jangan menjadi orang lain atau apalagi menjiplak atau mengambil karya orang lain ya. Jadi ini penting yang harus ditumbuhkan bagi seseorang yang sebagai penulis karangan ilmiah. Karena apa yang kita tulis itu akan diterima atau dibaca oleh orang lain sebagai ilmu pengetahuan tadi. Kemudian jangan pernah bilang tidak mungkin ya. Biasanya mahasiswa sering mengatakan tidak mungkin, tidak bisa. Jadi ini yang menjadi persoalan. Ya, jadi sebaiknya apapun yang ditugaskan dalam penulisan karya ilmiah itu dianggap harus bisa. Ya, mengapa? Karena memang sebenarnya Anda bisa, ya. Cuma Anda karena tidak percaya diri pada kemampuan diri Anda sehingga Anda menganggap itu tidak bisa. Jadi latihlah diri Anda dan jangan katakan tidak mungkin atau tidak bisa. Ya, coba berlatih menulis untuk meningkatkan kemampuan, karena kemampuan itu bisa dilatih hanya melalui latihan-latihan menulis ya, karena itu berkaitan dengan soft skill ya. Kemudian mencoba hasilnya gagal masih lebih berharga daripada gagal mencoba ya. Jadi ini prinsip yang harus Anda pegang ya. Mencoba dan hasilnya gagal itu akan lebih baik, lebih berharga nilainya ya, daripada Anda belum mencoba sudah gagal sebelum mencoba. Nah, jadi coba dulu. Ya, kalau ya berhasil gagal, ya itu anggap hal yang menjadi bagian dari latihan Anda. Tapi kalau Anda berhasil, itu merupakan awal dari keberhasilan Anda. Karena keberhasilan menulis karangan ilmiah itu melalui tahapan yang panjang. Ya. Tentu bagaimana menyusun karangan ilmiah ini, langkah-langkahnya yang pertama adalah persiapkan, menentukan subjek apa yang akan ditulis. Jadi Anda terlebih dahulu menulis apa yang ingin Anda tulis ya. Anda harus tahu dulu topiknya apa ya. Misalnya tentang COVID, katakanlah COVID-19, tentang malaria misalnya, tentang insomnia gitu ya. Atau hal-hal lain bisa menjadi topik yang akan Anda tulis ya. Yang lebih baik lebih pada kekinian ya. Tetapi kesehatan ini kan tidak melihat kekinian. Dulu, sekarang, dan akan datang ya tentu saja sama, kecuali seperti virus-virus baru ya yang mempengaruhi kesehatan seseorang ya. Nah, kalau kita lihat di masalah kesehatan itu selalu masalah itu saja ya. Ya, kemudian untuk apa karya tulis dibuat, atau paper, usulan penelitian, PKM ya, atau pekan kreativitas mahasiswa, program kreativitas mahasiswa, kemudian skripsi, naskah publikasi, dan kepada siapa karya tulis dibuat ya. Jadi di samping Anda ingin menulis, tapi Anda harus tahu siapa sasaran pembaca dari tulisan yang Anda tulis. Kemudian menentukan objek atau materi, objek yang akan dikaji, dan objek formal, aspek tinjauan atau sudut pandang. Ya, jadi kalau misalnya Anda bicara tentang COVID-19, tentu yang Anda bicarakan adalah berkaitan dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan. Ya. Sementara untuk wilayah kedokteran atau mungkin keperawatan lebih cocok pada upaya
kuratif ya dan rehabilitatif. Nah, upaya pencegahan ini ya, harus Anda lakukan, misalnya upaya promotif, misalnya meningkatkan kesehatan yang harus dilakukan, misalnya terkait dengan asupan makanan ya. Nah, gizi, status gizi seseorang ya. Nah, jadi orang yang supaya dalam keadaan sehat, asupan makanan juga harus sehat, karena makanan yang kita makan tidak sekedar hanya mengenyangkan, tetapi makanan yang kita makan bisa saja menjadi menyehatkan badan, tetapi sekaligus juga bisa menjadi racun bagi kita. Kemudian menentukan objek ya, tadi materi, kemudian sudut pandang sesuai dengan, kemudian upaya pencegahan, peningkatan kesehatan, kemudian upaya perlindungan ya. Jadi promotion, kemudian prevention, kemudian protection. Nah, ini yang harus dipegang, bahwa itulah prinsip utama dalam ilmu kesehatan masyarakat ya. Membuat bagan atau outline karangan serta cakupan dan kedalaman masing-masing bagian. Nah, jadi misalnya kalau Anda lihat bahwa ketika membuat karangan ilmiah itu harus berdasarkan pada sistematikanya yang ada, mulai dari latar belakang masalah, ya. Kemudian rumusan masalah, ya. Nah, kemudian manfaat teoritis, manfaat praktis, ya. Nah, tujuan penulisan. Nah, ini yang harus Anda perhatikan. Kemudian menyusun karangan ilmiah, permasalahan dalam memilih topik, ya, aspek kajian. Jadi untuk melihat masalah dalam penulisan, tentu sebenarnya Anda bisa lihat di sekeliling Anda. Ya, misalnya mengapa terjadi anemia, misalnya pada remaja putri. Nah, ini sebenarnya masalah, ya, masalah kesehatan. Misalnya insomnia, begadang terus, ya, susah tidur. Itu adalah masalah, ya, masalah kesehatan yang bisa menimbulkan risiko kesehatan seseorang, ya. Nah, oleh sebab itu masalah atau permasalahan ini harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas, ya. Rasa ingin tahu atau curiosity yang rendah, karena jarang membaca. Rasa ingin tahu ini rendah ya karena kurang membaca. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di lingkungannya. Disebabkan karena dia tidak membaca dan tidak mendapatkan informasi. Dan tidak tahu topik yang tepat untuk memenuhi kebutuhan subjek tulisan. Nah, dia tidak tahu topik apa yang tepat untuk ditulis, ya, karena dia tidak melihat lingkungan di sekelilingnya, ya. Kemudian tidak tahu standar atau panduan penulisan untuk karya yang mau dituju. Nah, jadi ini biasanya yang terjadi di mahasiswa, ya. 3 hal ini. Rasa ingin tahu atau curiosity yang rendah karena jarang membaca, jarang berdiskusi, tidak tahu, jadi blank gitu, ya. Kemudian tidak tahu dengan topik yang tepat untuk memenuhi kebutuhan subjek. Apa sebenarnya topik yang paling tepat untuk, ya, tadi karena tidak ada referensi untuk membaca atau karena rasa keingintahuan yang tidak ada, ya. Kemudian tidak tahu standar panduan penulisan atau karya yang mau dituju kemana. Nah, ini juga menjadi persoalan. Jadi harus ada standar-standar. Inilah sebenarnya masalah yang dihadapi mahasiswa, ya, saat ini. Kemudian buku teks, ya, kalau dia penulisan pustaka di perpustakaan umum, misalnya sistem katalog komputer, subjek, autor, tema atau kata kunci tema, ya, sistem katalog kartu misalnya. Tersedia katalog judul dan katalog pengarang atau autor. Kemudian koleksi majalah, buletin, ya, buletin ilmiah, CD-ROM, abstrak, artikel, dan full text. Nah, ini yang harus disiapkan. Kemudian menggunakan web browser, menggunakan internet atau explorer. Nah, ini bisa misalnya mengunjungi salah satu alamat web site, misalnya bisa saja Yahoo, Google, Lycos, dan lain sebagainya. Nah, kemudian beragam buku pustaka, ya, bisa Anda menjadi anggota perpustakaan nasional, mendaftar secara online, ya. Nah, kemudian kata kunci, menggunakan kata kunci dalam bentuk keyphrase, ya, keyword saja, jadi itu bisa memenuhi kebutuhan Anda.
Ini contoh penulisan di dalam penulisan rujukan, ya. Misalnya ini Harvard, ya, sistem Harvard. Misalnya penulisnya, sumber pustaka dan naskah tulisan, ini penulisnya, ini tahunnya, ini judulnya, menemukan bahwa tumbuhan pengikat N dapat diinfeksi oleh beberapa spesies Rhizobium yang berbeda. Nah, tapi belum ada kuota dan penerbitnya, ya. Nah, ini yang digunakan, ya. Ya, ini daftar pustakanya. Ya, sistem Vancouver ini tadi. Nah, ini Vancouver menggunakan cara penomoran. Jadi muncul sumber rujukan dilakukan secara berurut menggunakan nomor, ya. Jadi nomornya ada di sini biasanya nomor 1, 2 dan seterusnya sesuai dengan kemunculan dalam sebagai citasi dalam naskah tulisan, ya. Sehingga memudahkan pembaca untuk menemukannya. Ini dalam sistem Vancouver. Nah, tetapi ada juga sistem Harvard, ya. Secara alfabetis menggunakan nama penulis seperti dalam sistem Harvard, ya. Nah, sistem beserta variasi banyak digunakan, bisa Vancouver, bisa menggunakan sistem Harvard, ya. Rujukannya, ya. Ini yang contoh Vancouver. Nah, Vancouver ini tulisan ini ada 1, 2, 3, kemudian 4. Nah, ini Vancouver, ya. Nah, ini digunakan dalam sistem Vancouver. Kemudian ini masih Vancouver. Nanti yang disitasinya seperti ini. Ikut buku panduan dari artikel itu, ya. Saran, ya, kesalahan sistematika. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri saja pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.